Kalau sedang berarti itu pas 5. Kalau besar berarti ini sistem metabolisme dia itu lambat. Dalam arti lambat berarti kebanyakan di situ ya, kebanyakan EF-nya. Jadi harus besoknya kita kurangi di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicamania, morebatumania, dimanapun Anda berada, pekerjaan ataupun aktivitas Anda yang Anda lakukan saat ini semoga lancar, tidak ada hambatan satu apapun ya. Kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dan kita akan membahas berapa sih porsi jangkrik yang pas untuk murai batu kita. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mengingatkan kepada kalian yang lagi santai ya, kalian persiapkan dulu gorengan, kerupuk, kopi, susu, teh, ataupun apa itu air putih. Nah itu yang penting kalian itu santai ya, tetapi boleh kalian simak dengan tidur beneran. Jangan lah ya kalau tidur beneran, nah namanya juga ini nggak menyimak pembahasan itulah ya, tetapi ini menemani tidur gitu ya. Oke, jadi berapa sih porsi jangkrik yang akan kita berikan yang pas itu bagaimana? Nah itu jadi kita sebelum kita kasih berapa porsinya, tentunya juga kita harus mengetahui jangkrik itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi jangkrik itu adalah ekstra puding. Nah, ekstra adalah tambahan, puding adalah makanan. Jadi makanan yang sifatnya bukan pokok di sini ya. Jadi untuk murai batu yang kita pelihara di kandang ataupun di sangkar yang cuma 60 cm ya, diameternya itu ada yang 58 cm, ada yang 56 cm kandangnya itu ya. Jadi di situ sudah disediakan yang namanya pur. Loh, lah kenapa pur toh Lah kan di alam liar sana kan makanya kan serangga kecil. Oke, itu betul. Nah, karena di situ murai batu yang hidup di alam liar di situ dia itu untuk cari makan saja, dia itu harus terbang jauh ya, berkompetisi dengan predator lain ataupun burung lain di situ, dan dia itu mempertaruhkan nyawa dia hanya untuk makan gitu loh ya. Tetapi kalau di kandang kita sendiri di harian itu cuman dia bergerak berapa meter mas berapa meter, berapa senti mas, kan itu ya. Jadi ya kalaupun dia itu kita jor jangkrik ataupun ekstra breeding yang lain, nah ini terus proteinnya ini buat apa mas? Mau diapakan mas? Gitu ya. Yang jadi kan tentunya akan lemak di situ ya. Oke, kita akan biasa kita ambil apa ya, seumpamanya gitu ya. Biar ini bisa diterima, bisa masuk akal. Pokoknya kita lah ya. Kita itu yang makan tiap hari itu kebanyakan kan nasi ya. Nah nasi di situ. Nah di situ untuk nasi sendiri kalau kita makan setiap hari itu pasti bosen lah ya. Tetapi di situ adalah nasi kalau kita makan pun setiap hari, walaupun kita bosan kita nggak akan apa ya, dalam arti kita nggak akan sakit, dalam arti ini pun sudah cukup gitu loh ya, nggak perlu yang lain. Tetapi kan kita bosan di situ. Nah, tetapi dalam arti cukup itu kita cuman untuk hidup gitu loh ya. Tetapi kita nggak akan sehat tanpa diimbangi dengan makanan lain semuanya. Ada yang namanya ikanan, bukan lah ya kalau ikan-ikanan ya, ikan beneran lah ya, seperti apa ikan asin, ada yang ayam goreng, ada yang lele bakar, tempe penyet. Nah itu yang namanya juga tambahan di situ ya.
karena ini akan menyempurnakan eh, protein, kemudian vitamin, karbohidrat, mineral, kalori, kalsium yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi organ tubuh kita itu akan terpenuhi dengan apa yang dia butuhkan, itu ya. Karena kalau kita makan nasi aja gitu juga kita akan mungkin lemes, bosen lah ya ini makan nasi tiap hari kan itu. Tapi apa yang terjadi kalau kita tiap hari makannya cuman ikan-ikanan gitu ya, kan keras itu. Enggak lah ya. Sebenarnya kita akan makan tiap hari itu daging apa ya, daging kambing ataupun daging yang mengandung lemak tinggi di situ ya. Padahal kita cuman mungkin bekerjanya itu nggak terlalu keras, sebenarnya kalian cuman mungkin pekerja kantoran di situ, jadi aktivitas itu nggak akan berarti di situ. Ya umpamanya untuk yang pekerja mungkin bangunan itu ya, itu kan bekerja keras di situ. Dia itu makannya akan banyak otomatis di situ, karena kalau nggak makannya cuman sedikit di situ, maka dia akan tentunya juga kekurangan protein di situ, ya akan kurus di situ, akan lemes di situ, kan gitu. Tetapi untuk kalian yang mungkin kerjanya cuman alusan kalau orang mancanegara bilang, ataupun cuman kalian itu kerjanya di kantoran, kurang olahraga, kemudian kurang berjemur di situ, tetapi makanannya itu yang berlemak tinggi, nah itu juga nggak akan bagus di situ ya. Jadi untuk seperti murai batu sendiri yang cuman dia aktivitasnya itu terbatas di situ, maka juga ini ada yang namanya makanan pokok dia itu adalah pur. Dia makan pur aja sudah hidup, nggak akan mati dia ya di situ. Nah, jadi untuk jangkrik berapa porsinya itu tentunya juga menyesuaikan dia, menyesuaikan aktivitas dia. Semakin banyak penjemuran, semakin banyak pengumbaran, maka juga ini memerlukan banyak jangkriknya, kan itu ya. Jadi kita sesuaikan lah ya. Sesuaikan juga dengan iklim di kalian, di daerah kalian. Loh, kok iklim toh om ini gimana sih om? Kok bisa iklim jangkrik iklim lah, ini kok aneh sih om ini. Jadi iklim itu kan cuaca ya, ibaratnya cuaca panas gitu ya. Panas itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi tentunya juga sistem metabolisme kita. Mulai kita gerah di situ ya. Kita sering panas-panasan di situ, pokoknya ya. Kita bekerjanya itu di tempat yang panas gitulah ya. Maka sistem metabolisme kita itu akan bergeraknya itu cepat di situ, maka juga makanan yang masuk ini harus banyak. Nah di situ ya, karena kalau tidak banyak kita akan nyilet, itu ya, kan kurus kan itu ya. Terus lagi itu untuk kalian yang mungkin penangkar ya, penangkar kalian itu pasti mengasih murai batu itu dengan makanan pokok pasti minimal adalah jangkrik ya di situ. Dan ada tambahan juga pur, itu tambahan pur. Ada juga tambahan cacing, tambahan kroto, mungkin ulet Hongkong, ulet kandang di situ. Nah itu om, makanannya dia itu full protein. Nah di situ di situ kita jor full serangga, tetapi di situ biasanya itu kandang tangkar itu kan besar ya biasanya, walaupun ada yang menangkar itu cuma di kandang kotak dan berhasil. Tetapi kalau tidak kita seimbangkan dengan penjemuran nantinya, ini akan ngelemak di situ. Dia nggak akan bertelur. Kalaupun bertelur ada mungkin egg binding di situ. Maka untuk peternak sendiri mungkin mengalami ini setelah produk berapa kali kok macet ya. Padahal nggak mabung, padahal nggak ngurak di situ. Maka dengan sendirinya peternak akan mempunyai insting bahwa oh ini trouble, dalam arti trouble mungkin kegemukan di situ. Maka biasanya ini akan dikeluarkan indukan tersebut, kita jemur di situ. Maka juga ini akan
apakah akan seimbang, protein yang masuk akan diseimbangkan dengan kandang yang besar dan juga penjemuran ini tadi, kan gitu ya. Dan juga untuk dalam kita beternak itu tentunya juga butuh tambahan protein, vitamin yang nantinya akan menjadi bakal calon telur di situ. Jadi wajar dia itu membutuhkan banyak sekali nutrisi untuk tubuh dia itu ya. Dan kalau untuk menentukan berapa sih pasnya porsi jangkrik yang akan kita berikan, nah itu saya nggak bisa kalau suruh berapa porsinya, berapa nominalnya, nggak bisa, karena ini tergantung dari yang pertama tadi saya omongkan adalah cuaca yang berpengaruh pada sistem metabolisme dia, kemudian juga penjemuran kalian berapa lama, pemandian berapa kali dalam seminggu, itu kan beda-beda ya. Dan juga ini jangkrik ini kan beda-beda ya ukurannya ya. Ada yang kecil, yang kalau di daerah saya namanya jangkrik alam ataupun jangkrik madu di sini. Tetapi ada juga yang besar. Nah, itu juga namanya kalau di sini jangkrik genggong ataupun jangkrik sayur. Nah, terus saya harus berapa ngomongnya? Saya kan bingung di situ karena saya nggak dukun. Jadi saya nggak mau mengira-ira di sini kan itu ya. Jadi ya kalian sesuaikan dengan rawatan kalian ya. Jadi untuk hal yang paling mengena ataupun pedoman kita adalah di kotoran dia gitu loh ya. Setelah penjemuran, pemandian, pengembaran, pengerodongan, penempatan kandang kalian, pemasteran kalian itu kalian berikan. Dan ini tentunya juga setelah kita kasih jangkrik umpamanya 5 pagi gitu ya. Dan setelah siangnya makan pur di situ, dan kita pantau di situ kotorannya gimana, besar atau kecil atau sedang. Nah, kalau sedang berarti itu pas 5. Kalau besar berarti ini sistem metabolisme dia itu lambat. Dalam arti lambat berarti kebanyakan di situ ya, kebanyakan EF-nya. Jadi harus besoknya kita kurangi di situ sampai benar-benar kotorannya ini benar-benar bagus. Dalam arti benar-benar bagus adalah sedang, kemudian tidak berair, kemudian tidak terlalu kering, dan juga lurus di situ. Jadi kita harus punya pedoman di sini. Pedoman dalam arti sistem metabolisme dia itu bagus. Karena kenapa toh bahasnya kok sistem metabolisme terus itu aja. Ya karena itu adalah sumber dari kesehatan. Kita diagnosa itu dari situ. Karena itu kan sisa dari pencernaan dia ya. Kita nggak harus bawa murai batu kita ke dokter hewan tiap hari, kan nggak mungkin ya, nggak mungkin juga. Jadi kita harus mengetahui pedoman kita itu di mana kan gitu ya. Nah di situ. Dan kalaupun untuk menunjang kesehatan murai batu sendiri, tentunya juga asupan yang masuk itu harus juga terjamin kualitasnya, dalam arti nutrisinya juga terpenuhi ya. Jangkrik yang biasanya di ternak itu biasanya kan cuma makan daun-daun kering pisang itu ya, daun pisang kering, dan juga pur ayam ya. Di situ tentunya banyak mengandung lemak di situ pur ayamnya ini. Jadi kita setelah beli, sebelum kita berikan ke murai batu kita, tentunya lebih baik itu kasih aja daun-daun yang hijau, bisa bayam. Nah itu bisa brokoli. Nah itu pokoknya sayur-sayuran yang hijau lah ya. Jadi di situ lengkap, di situ lengkap dalam arti karbohidratnya tersuplai di situ. Kemudian dari nutrisi yang lain itu dari daun-daunan hijau ini gitu ya. Karena juga penting juga nutrisi itu untuk kelangsungan organ dia ya. Karena nggak melulu semuanya butuh lemak ataupun karbohidrat ataupun kalori di situ. Karena untuk tulang-tulang dia itu butuh kalsium juga, maka juga akan ada tambahan yang lain. Tetapi yang dinamakan pokok adalah
dia asalkan hidup gitu loh ya. Tetapi ini belum tentu sehat kan itu. Jadi harus bisa membedakan di situ. Oke ya teman-teman ya, secara garis besar itu saya nggak mau bikin video lagi yang panjang-panjang sekali, saya sudah bosan lihatnya ya. Jadi kalian kembangkan sendiri poin-poinnya seperti itu, garis besar seperti itu. Dan kalaupun ada yang salah, kalaupun ada yang kurang berkenan ya mohon dimaafkan ya. Seperti biasa kita akan mengambil kesimpulan bahwa makanan pokok untuk murai batu yang di kandang tangkar, kandang bulat atau kandang harian itu adalah pur, walaupun juga ada yang di jor ekstra puding, tetapi juga harus diberikan keseimbangan dengan peningkatan aktivitas pengumbaran, kemudian juga penjemuran di situ. Jadi terjadilah di situ adalah keseimbangan lah ya. Kemudian untuk berapa porsinya tentunya juga seperti tadi. Tentunya disesuaikan dengan cuaca dan juga iklim dan juga aktivitas penjemuran, pemandian di situ ya. Kemudian juga kualitas jangkrik harus diperhatikan dengan dikasih nutrisi yang bagus seperti daun-daunan hijau seperti bayam, brokoli. Nah di situ. Dan mungkin untuk video kali ini cukup itu dulu. Kalian pokoknya kembangkan sendiri lah ya. Pokoknya udah itu dibahas secara poin-poin penting saja biar videonya nggak terlalu panjang terus saja lah ya. Dan untuk kalian yang sudah menyimak dari awal, kemudian tengah dan akhir, terima kasih banyak. Berarti kalian juga sudah mendukung channel ini, karena channel ini nggak akan berkembang tanpa kalian ya. Dan sekiranya ini adalah masuk akal, gampang dicerna dan mudah dipahami, kalian boleh subscribe ya, like, karena juga subscribe itu gratis ya, nggak bayar gitu ya. Biar saya itu semangat itu loh, bisa guyon-guyon lagi sama kalian, karena permasalahan murai batu itu masih banyak sekali ya, dan barangkali ini adalah cocok dengan apa yang sedang kalian hadapi masalahnya kan gitu ya. Tapi juga kita gak akan melulu bahas settingan lomba, settingan rawatan harian. Kita nggak bahas cuman seperti itu. Kita akan bahas juga untuk murai gacoran, untuk murai di ternak, untuk penyakit murai itu apa saja. Nah di situ kita akan bahas. Maka juga mohon dukungannya teman-teman ya. Terima kasih. Nah itu untuk mungkin ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan atau candaan saya yang keterlaluan ya mohon dimaafkan ya mas-masku semua gitulah ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.